Oke, karena banyak yang nge-tag gue soal ini, minta bahas komunikasinya. Ini katanya kan mau meluruskan isu. Ini kita simak dulu deh. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta. Nah, ini contoh defisit etos komunikasi. Kredibilitas itu jatuh bukan karena lawan bicara, tapi karena ucapannya sendiri. Nah, jadi ini komunikasi politik level DPR, tapi kalah ya sama komunikasi grup arisan ibu-ibu RT ini. Jadi, itu alih-alih meluruskan isu, padahal yang terjadi adalah self-sabotage rhetoric. Argumennya sendiri itu mempermalukan dirinya. Herannya gue juga itu ekspresinya kayak orang lagi yakin banget gitu sama logika yang memang jelas-jelas tuh nyungsep gitu. Nah, coba lo dengerin dia ngomong kos 3 juta per bulan dikali 26 hari jadi 78 juta. Terus dibandingin gaji bulanan 50 juta. Itu logika apa namanya? False equivalence ya. Nyamain hal yang gak sebanding. Bukannya meluruskan isu, malah bikin isu baru DPR yang ya ternyata gak bisa gitu. 3 juta per bulan itu dikali 26 hari. Jadi bulan dikali hari itu tuh gimana ceritanya? Aduh. Terus katanya kalau gaji itu pada akhirnya masih dianggap besar sama publik. Nanti cari kos 1 jutaan nih kalau mandinya di luar. Lah sebenarnya kan publik ngomongin soal moralitas kenaikan gaji ya. Terus dia jawabnya ala grup Facebook kontrakan Jakarta Barat ya. Ini tuh non sequitur banget. Argumen yang nggak nyambung sama masalahnya. Semua ini tuh adalah simbol ketidaksiapan dalam komunikasi politik. Jadi setiap diksi, setiap kata itu adalah simbol. Nyebut kos murah dengan kamar mandi di luar itu malah nurunin martabat. Ini tuh kayak backstack leak ya, kebocoran yang nunjukin kegagapan kognitif kita, kegagalan pikiran kita. Alih-alih mau kelihatan dekat dengan rakyat itu jadinya malah jauh dari rakyat. Dan kemudian katanya meluruskan jadi bengkok karena justru akalnya sendiri. Dan ini bukan lidah aja yang slip sebenarnya, tapi juga ada slip of logic. Ironisnya justru komunikasi kayak gini tuh bikin publik makin yakin yang dibenahi itu bukan isunya, tapi cara berpikir wakil rakyatnya. Ya jadi saran gue simpel aja, sebelum ngurus gaji dan tunjangan, ngurus negara apalagi, coba kursus dulu public communication ya. Karena kalau ngomong aja udah bikin malu, gimana publik bisa percaya dan gimana negara ini nggak malu.